Kalau misalnya dikasih kesempatan memutar waktu, akan pilih jurusan IPS atau IPA? Lulusan SMP yang kita punya KTP juga belum gitu. Pemikiran kita saat itu tuh belum dewasa. Terlebih lagi, H-1 aku benar-benar baru yakin kayaknya aku tuh harus sosiologi deh gitu. terlanjur nyaman dan sayang banget gitu sama teman-teman yang ada di MIPA 4. Cuma kan bagaimana cara mereka bertahan di situ? Buat cowok-cowok yang mau ngantri buat Macika dan Silvi, ya kalian harus romantis ya, jangan yang dingin, oke? Hey guys, this is Restatics and welcome to my space. Di video kali ini aku nggak sendirian karena aku bakal ngobrol sama dua temenku dari SMA. Kita satu jurusan guys, di MIPA. Tapi di perkuliahan mereka memutuskan untuk lintas jurusan ke Sosom. Wah, kira-kira apa nih alasannya? Gimana struggle-nya? Dan tips and triknya? Tonton keseruan obrolan kita sampai selesai. Assalamualaikum, Silvi, Macika. Waalaikumsalam, Maris. Maris. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama kalian tentang lintas jurusan kan ya, sesuai dengan pengalaman Silvi sama Macika. Boleh nih kalian berdua kenalin diri dulu ke teman-teman. Oke, sebelumnya terima kasih Maris dan halo semuanya, perkenalkan aku Sylvia Rahma atau bisa dipanggil Sylvie. Sekarang aku semester 3 di jurusan Ilmu Administrasi Negara via UI. Makasih Silvi, selanjutnya ke Macika. Silakan Macika. Makasih Maris. Halo semuanya, kenalin nama aku Macika Zina Putri, biasa dipanggil Cika. Sekarang aku lagi kuliah semester 3 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Sosiologi. Salam kenal semuanya. Nah nih, Macika sama Silvi udah kenalan sama kita semua. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan aku, kita main game dulu boleh kali ya? Boleh. Boleh. Oke, jadi gamenya itu, aku bakalan ngasih pilihan ke kalian dua. Kalian pilih satu ya. Tapi nggak boleh lama-lama mikirnya, harus langsung jawab gitu. Yang pertama, kuliah online atau offline? 1, 2, 3. Offline. Offline. Oke. Lanjut ke yang kedua, kerja kantoran atau jadi pebisnis? 1, 2, 3. Kerja kantoran. Kok bisa kalian sama sih? Ini direncanakan atau tidak ini? Jika kita sehati banget deh emang. Ya, kita ini sebenarnya udah sehati, jadi udah sama semua nanti jawabannya. Iya ya, sehati banget. Lanjut lagi nih yang ketiga. Punya duit banyak, tapi temennya sedikit. Atau punya duit dikit, tapi temennya banyak. 1, 2, 3. Aku sih Punya nggak duit pilih banyak, dua-duanya. temennya banyak. Punya Nggak duit pilih banyak, dua-duanya. temennya banyak. Punya Nggak duit pilih banyak, dua-duanya. temennya banyak. Duit banyak, teman banyak, udah itu paling enak. Itu keluar dari Karena kita pilihan ya. butuh dua-duanya. Karena dua-duanya kayak bisa kita kejar barengan gitu ya. Betul sekali. Lanjut nih ke yang keempat. Ini agak-agak beda dari yang lain pertanyaannya. Suka cowok yang super dingin atau pilih cowok yang romantis? 1, 2, 3. Romantis. Kenapa kalian sama terus ya? Aku heran ini. Buat cowok-cowok yang mau ngantri buat Macika dan Silvi, ya kalian harus romantis ya, jangan yang dingin, oke? Nah ini pertanyaan terakhir, tapi bukan pilih. Kalau misalnya Macika sama Silvi dikasih kesempatan punya kantong Doraemon, barang apa yang paling pengen dimilikin? Satu doang. 1, 2, 3. Aku mesin waktu. Mesin waktu. Kalau Silvi? Aku bingung sebenarnya, tapi mungkin dari kantong Doraemon itu aku mau ambil kantong-kantong lainnya kali ya supaya nggak habis-habis. Kantong. Jadi punya banyak ya, Sil. Nggak sih sebenarnya aku bingung sih sebenarnya disuruh apa karena aku banyak mau orangnya sebenarnya. Aku bingung. Oke. The game-nya udah selesai nih. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Nah, karena gamenya udah selesai, aku lanjut aja nih ke pertanyaan pertama. Macika sama Silvi ini kan dulu satu sekolah, kita barengan nih di jurusan IPA. Aku penasaran, kalian milih jurusan IPA itu karena keinginan sendiri atau dorongan dari luar dan omongan anak IPA itu keren dan fleksibel?
Boleh mulai dari Macika dulu. Kalau misalkan aku sendiri sih emang udah dari awal emang udah keinginan aku, karena dulu aku taunya anak IPA itu katanya bisa lintas jurusan kemana aja kan, jadi bisa nanti sewaktu-waktu mau berubah jadi IPS atau sewaktu-waktu mau berubah jadi bahasa. Jadi aku pikir ya lebih enak ambil IPA daripada nanti ambil IPS atau bahasa. Ternyata pas dijalani itu tetap aja harus ada ujian-ujian lagi. Jadi ya kalau menurut aku sih mau dia anak IPA atau anak IPS itu sama aja sih, tergantung dari orangnya, bukan dari jurusannya malah. Oke, jadi kalau menurut Macika, Tentang stigma kayak gitu udah nggak berlaku ya. Terus juga tentang fleksibel atau enggaknya, semua balik lagi ke pribadinya masing-masing, bukan terpaku ke jurusannya gitu. sekarang aku pengen denger dari Silvi. Oke, kalau misalnya dari aku sendiri, kalau ditanya itu pilihan aku sendiri atau arahan dari orang lain, sebenarnya itu murni pilihan aku sendiri gitu. Jadi waktu SMP itu sebenarnya aku belum tahu banyak ya tentang IPA, IPS dan juga bahasa penjurusannya, apalagi di jenjang setelahnya itu pas kita kuliah ini gitu kan. Selain karena aku waktu dulu aku tuh suka matematika. Terus aku lihat kalau misalnya di MIPA tuh ada judulnya gitu matematika dan IPA. Entah kenapa aku nggak mikir gitu, emangnya di IPS nggak ada matematika ya? Padahal kan di IPS juga ada gitu. Terus selain itu juga waktu itu ada dorongan dari diri aku sendiri gitu berkaitan dengan cita-cita yang aku pengen ambil dan itu memang berkaitan dengan dunia IPA gitu. Nah, tapi sebenarnya selain dari faktor internal itu sendiri, ada faktor eksternalnya itu tadi benar kata Maris itu adalah omongan orang-orang yang bilang kalau misalnya IPA itu bisa kemana aja. Mirip-mirip Macika tadi, keinginan sendiri, cuma ada juga intervensi dari omongan-omongan luar gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Aku penasaran, selama kalian di jurusan IPA itu menikmati nggak sih pelajarannya, guru-gurunya, teman-temannya, dan kalau nilai-nilai kalian sendiri di jurusan IPA itu gimana? Ya, oke. Kalau misalnya ditanya soal aku menikmati apa enggak gitu masa-masa SMA aku di jurusan IPA, sebenarnya aku sangat menikmati sih karena eh sebenarnya menurut aku sendiri dibandingkan belajar dengan main itu aku lebih banyak mainnya gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya aku tuh bisa dibilang menikmati karena dari kelas 10, kelas 11 itu aku emang lebih banyak aku alokasikan waktunya untuk apa ya kayak ya bersenang-senang lah gitu. Terus kelas 12 baru deh gitu kayak fokus banget belajar gitu. Nah dari situ juga kalau dari segi pelajarannya aku tetap enjoy karena walaupun susah gitu sebenarnya kan teman-teman kita tuh kita tahu ya kayak teman-teman di kelas kita tuh orang-orangnya tuh suportif dan membantu banget gitu. Terus dari guru-gurunya juga sebenarnya asik-asik sih. Aku suka banget tuh sama ada beberapa guru lah memang dari cara pengajaran yang enak. Oke, Silvi berarti enjoy ya. Cuma kalau dilihat dari misalnya nilai-nilai Silvi gitu di kelas, kamu ngerasa puas gak dengan itu? Kalau dari nilai sih ya enggak ya jelas enggak gitu karena nilai aku tuh jelek banget sih sebenarnya enggak yang jelek banget sih cuma ya di bawah standar gitulah maksudnya enggak yang bagus gitu tapi lebih ke apa ya menengah ke bawah gitu deh. Oke, oke. Lanjut ke Macika. Kalau misalkan aku sih pastinya enjoy banget ya kalau misalkan ngejalanin masa SMA aku walaupun itu di jurusan IPA karena emang kelas kita yang aku masukin kelas kita nih bertiga itu emang benar-benar suportif banget kalau untuk pelajaran terutama sama benar kata Silvi sih aku juga lebih banyak mainnya daripada belajarnya mungkin makanya tuh jadi lebih enjoy kali ya makanya karena lebih banyak mainnya gitu maka lebih enjoy gitu. So kalau misalkan untuk guru-guru itu emang karena aku tipikal orang yang tergantung dari gurunya. Ada yang misalnya satu guru ini aku bisa ngerti banget, ada guru ini aku nggak bisa ngerti banget. Gitu. Pokoknya itu tergantung dari pengajarannya juga sama otak aku tuh kadang suka nggak nyambung gitu kalau misalkan ternyata salah gitu ngajarnya atau gimana gitu. Saya sama itu berdampak sih ke nilai aku karena buktinya kalau nilai aku yang peminatan itu pasti lebih kecil dibandingkan nilai aku yang kayak sejarah atau kewarganegaraan. Nah, ini berkaitan nih sama pertanyaan yang ketiga. Kan Macika sama Silvi ngerasa kayak nilai kalian di jurusan IPA itu nggak bagus-bagus banget gitu. Itu indikasi bukan kalian ngerasa salah jurusan.
Kalau dari aku sih itu udah pasti salah satu indikasinya ya, karena udah kelihatan jelas kalau misalkan nilai aku yang peminatan itu lebih kecil dibandingkan sama nilai aku yang lain, yang selain peminatan gitu, terutama untuk pelajaran-pelajaran yang berkaitan sama sosum gitu, misalkan kayak sejarah atau kewarganegaraan atau ekonomi gitu. Indikasi yang lain sih mungkin kalau dari aku sendiri misalkan aku belajar cuma untuk menggugurkan kewajiban gitu, itu udah menurut aku udah salah satu indikasi sih. Jadi akunya tuh bukan belajar untuk mencari tahu, cuma aku untuk biar nggak ada tanggung jawab lagi gitu, untuk menggugurkan kewajiban aku doang gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, aku juga sedikit banyaknya sama ya kayak Cika gitu. Dari nilai-nilai kita yang ternyata jauh lebih kecil dibandingkan mata pelajaran yang umum gitu juga menurut aku kayak udah jadi tanda-tanda nih kayak aku anak IPA tapi untuk pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh anak IPA aja aku nggak bisa gitu. Nah selain itu juga waktu itu tuh yang bikin aku pertama kali banget kepikiran kayaknya aku salah deh ada di sini gitu. Itu tuh pas aku ngerjain matematika peminatan. Dan kayak awalnya kan aku suka matematika, tapi pas ketemu matematika peminatan, di situ itu tuh ada logaritma dengan eksponen, itu aku bener-bener kewalahan dan aku tuh nggak bisa mencerna sama sekali gitu sampai akhirnya aku nangis dan aku mikir kayaknya aku nggak seharusnya ada di sini gitu. Ya udah dari awal pun saat itu kan kelas 10 ya, dari kelas 10 sebenarnya aku udah berpikir ada indikasi ke arah sana gitu, tapi ya ditahan-tahan dulu lah gitu. Jadi dari nilai tadi dan juga ketika belajar itu ya cuma pengen ngegugurin kewajiban gitu. Nggak ada kayak rasa apa mendalami atau emang bener-bener nyaman dan suka gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan yang keempat. Hal apa yang akhirnya bikin kalian pengen lintas jurusan? Mungkin hal apanya itu maksudnya, oh ternyata ada ketertarikan kalian di bidang sosial gitu, yang bikin kalian akhirnya, oke aku mau lintas deh. Kalau misalkan hal apa yang bikin aku mau lintas jurusan, karena emang aku ternyata lebih tertarik sama pelajaran-pelajaran yang berbau sosial ternyata. Karena kalau misalkan sosial itu bisa kita langsung lihat gitu fenomenanya di masyarakat, dan itu ditambah sama dari aku yang pas belajar untuk UTBK, itu aku belajar sosiologi dan itu bener-bener pokoknya aku tuh pengen tahu lebih banyak deh gitu tentang itu. Makanya tuh yang menurut aku yakin gitu akhirnya, oh kayaknya ini aku harus lintas jurusan deh. Oke, jadi pada dasarnya menyukai bidang sosial gitu ya, Cik, ternyata dilihat-lihat lagi. Nah, kalau dari Silvi gimana, Sil? Kalau dari aku sendiri sebenarnya pemicu awalnya itu adalah yang tadi ya, yang perasaan kalau misalnya aku tuh ternyata kayaknya nggak cocok deh di IPA gitu. Kayaknya aku harus segera beralih gitu dari sini karena di sini aku nggak bisa mendalami banyak gitu, nggak bisa memahami banyak dan aku nggak yakin kalau misalnya nanti aku tetap pilih ada di IPA ini sendiri gitu di jurusan yang kedepannya berkaitan dengan IPA, aku bisa survive dan bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah dari situ jadinya aku mencoba untuk beralih. Nah berarti kan sisanya tuh ada sosum kan. Nah dari situ baru deh aku mulai ngelirik-lirik sosum gitu, mulai mempelajari ilmu-ilmu yang termasuk dalam sosum dan kebetulan aku juga suka beberapa pelajaran yang ada di sosum kayak sejarah dan sosiologi itu juga aku lumayan suka. Sebenarnya aku juga bingung gitu kayak di sosum aku mau pilih jurusan tetap aku coba dulu, maksudnya tetap aku coba untuk cari-cari tahu lagi, lebih-lebih lagi tentang si sosum ini gitu. Oke, menarik nih pembahasan dari kalian berdua. Nah, aku sendiri juga penasaran, menurut kalian ngerasa salah jurusan itu hal yang normal atau enggak? Kalau misalkan dari aku sih, kalau misalkan kita ada perasaan salah jurusan itu normal-normal aja sih. Mungkin nggak cuma dialami sama anak IPA, bisa jadi dialami juga sama anak IPS atau anak bahasa. Karena itu kan ada keraguan gitu di dalam diri seseorang. Kalau misalkan dia tuh bener nggak sih, ternyata kita tuh emang feel-nya gitu, emang kayaknya passion kita tuh di sini itu pasti ada aja. Nggak menampik sih itu kalau misalkan kayak aku nih kuliah atau misalkan anak-anak SMA itu pasti bakal ada rasa kayak kayaknya ini aku salah jurusan deh. Kalau susah dikit pasti, kayaknya gue salah jurusan deh gitu. Itu pasti ada sih. Cuma tergantung besar kecilnya aja gitu. Nah kalau misalkan dari aku pas di IPA, itu menurut aku udah nggak bisa lagi. Jadi bener-bener kayaknya udah percuma deh kalau udah dijalanin. Jadi mendingan aku pindah aja ke IPA, ke sosum akhirnya gitu. Itu kalau misalkan dari aku.
Oke, kalau menurut Macika salah jurusan itu wajar ya. Kalau menurut Silvi gimana nih? Menurut aku itu itu jelas banget hal yang wajar gitu karena kita tahu pas kita nentuin IPA atau IPS tuh kita baru anak lulusan SMP yang kita punya KTP juga belum gitu. Pemikiran kita saat itu tuh belum dewasa. Terlebih lagi apa ya, di saat itu tuh posisinya cuma dua, kita pilih sendiri atau kita diarahin gitu, dan dua-duanya pun punya resiko yang sama untuk mengalami salah jurusan. Dari sini aja kita udah bisa ngeliat gitu kalau misalnya salah jurusan itu jelas hal yang wajar gitu, apalagi saat itu buat orang-orang yang kayak aku nggak tahu banyak gitu, aku nggak nyari tahu lebih banyak tentang IPA, IPS dan juga bahasa, sehingga aku pilih jurusan yang IPA itu, aku nggak cari plus minus yang lainnya secara lebih detail tuh apa, jadi ya salah jurusan merupakan hal yang wajar dan normal banget buat terjadi. Oke, menurut kalian berdua berarti salah jurusan itu normal banget ya. Aku setuju sih, soalnya kan kayak kita memilih sesuatu tuh, kita nggak pernah benar-benar ada di dalamnya gitu ya. Kita cuma paling riset, cari tahu, nanya-nanya, cuma nggak benar-benar ngerasain jadi anak IPA tuh gimana. Nah, aku pengen nanya juga nih sama kalian berdua. Akhirnya kan memilih jurusan di perkuliahan itu, ini ya, sosum gitu ya. Kenapa akhirnya memilih jurusan itu? Kalau aku kenapa pilih jurusan, berarti dalam hal ini ilmu organisasi negara ya Maris? Iya, benar-benar. Oke. Jadi pas aku bilang yang tadi itu, saat aku memutuskan untuk beralih ke sosum, yang jelas aku merasa peluang aku jauh lebih besar di sosum gitu, karena aku nggak yang semumet dan nggak yang sefrustasi itu kayak waktu di Saintek. Nah dari situ tuh aku mulai gitu cari-cari tentang prospek kerja yang di sosum tuh apa aja. Kemudian aku tuh sempat ada pemikiran mau dia kerja di pemerintahan gitu. Nah dari situ kan aku nyari gitu jurusan yang prospek kerjanya itu memungkinkan untuk di pemerintahan tuh apa, dan saat itu aku dapat ilmu administrasi negara gitu. Nah hal ini juga didukung sama beberapa tes yang aku lakuin gitu. Jadi aku sempat tes minat bakat juga, dari yang gratis sampai yang berbayar gitu, dan ternyata administrasi tuh masuk dalam apa ya, baris-baris teratas lah gitu. Jadi di situ aku mulai semakin yakin gitu kalau misalnya aku bisa nih ambil administrasi, selain dari akunya memang mau, ternyata di minat bakat aku juga mendukung kayak gitu. Berarti kalau dari Silvi tetap ada cari-cari tahu dulu, riset dulu, sampai ikut tes-tes gitu ya, yang kira-kira mana sih cocok buat aku jurusannya. Oh, Betul dari banget. Macika gimana? Kalau misalkan dari aku sendiri sebenarnya hampir sama kayak Silvi ya, aku juga dari kayak ikut tes minat bakat gitu, ternyata emang paling sering itu sosiologi yang paling nomor satu. Walaupun sebenarnya dulu aku tuh nggak tahu sosiologi itu belajar apa sih, tentang apa gitu kan, sampai bener-bener yang banyak jurusan yang aku ambil. Kalau dulu aku pertama-tama tuh pengennya manajemen, udah bertahan manajemen agak sekitar setahunan lah itu aku manajemen, ternyata aku tuh sebenarnya cuma pengen doang gitu. Habis dari situ pas udah mau deket-deket kita mau nentuin untuk jurusan, itu aku sempat bingung tuh, ada pokoknya aku pilih jurusan ekonomi, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, terus sejarah sempat aku pilih, sama terakhir sosiologi. Sosiologi ini sebenarnya benar-benar pilihan terakhir yang aku tuh nggak ada pikiran sama sekali bakal akhirnya terjadi gitu. Dan itu bener-bener H-1 aku bener-bener baru yakin kayaknya aku tuh harus sosiologi deh gitu, karena emang aku dari dulu pas belajar UTBK belajarinnya paling lama, maksudnya paling lama tuh paling suka sampai bener-bener gak bisa move on itu dari sosiologi. Nah itu udah menurut aku sih udah indikasi gitu bahwa aku tuh emang yakin di sini, emang suka di sini gitu. Aku penasaran juga nih, pengen nanya sama kalian, kalau misalnya dikasih kesempatan memutar waktu, akan pilih jurusan IPS atau IPA di sekolah? Kalau misalkan aku bisa memutar waktu, aku tetap memilih jurusan IPA, karena menurut aku teman-teman di kelas dulu aku SMA itu benar-benar yang suportif banget dan aku merasa nyaman sama mereka gitu. Sama sebenarnya kita tuh kelas yang bukan IPA banget, jadi menurut aku ya no problem gitu untuk berada di kelas itu. Gitu. Oke, ini bukan karena takut anak MIPA 4 nonton kan ya? Nah, kalau dari Silvi gimana, Sil? Sama nggak nih kayak Macika?
sama gitu kan, aku emang sama Cika tuh udah sehati banget deh. Tapi bener kata Macika, maksudnya kalau misalnya aku bisa milih gitu, waktu SMP gitu mau pilih IPA atau IPS, aku bakal tetap pilih IPA karena nggak akan ada yang apa ya menjamin kalau misalnya aku pilih IPS itu bakal sesuai sama apa yang aku harapkan atau bakal lebih baik dari apa yang aku dapetin di IPA gitu. Kayak dari segi lingkungannya, pertemanan, suasana belajarnya dan segala macamnya tuh aku udah terlanjur nyaman dan sayang banget gitu sama teman-teman yang ada di MIPA 4 gitu. Dan itu menurut aku apa ya, nggak ada yang menjamin aku bisa dapetin hal itu lagi saat aku pilih IPS. Bener apa kata Cika sih, kayaknya apa ya, pengalaman dan juga memori itu tuh terlalu terlalu mahal gitu buat aku tukar sama hal yang belum ada yang menjamin atau hal yang belum pasti gitu. Oke, jadi intinya nggak menyesal sama sekali masuk jurusan IPA karena kayak bisa ketemu teman-teman gitu ya, pengalamannya semua jauh lebih berharga gitu. Aku penasaran juga nih, sekarang kan di perkuliahan udah masing-masing memilih jurusan sosial gitu ya. Kepuasan kalian terhadap keputusannya dan kenyataan yang terjadi saat ini gitu, berapa? Kalau bisa di-rate dari 1 sampai 10. Oke, kalau misalnya dibilang puas atau enggak sih sama pilihan aku yang sekarang, jujur aku bilang aku sejauh ini masih puas banget sih sama apa yang aku pilih. Karena di sini ternyata aku dapat banyak banget ilmu dan juga pelajaran yang baru gitu yang sebelumnya tuh aku nggak tahu gitu kalau oh hal kayak gini tuh ternyata ada dan prosesnya tuh kayak gini. Nah, walaupun emang agak agak mumet dan stres-stres dikit tapi aku menikmati gitu pembelajarannya. Dan kalau misalnya disuruh rate gitu antara 1 sampai 10, mungkin saat ini aku ada di poin 8,3. Oke, 8,3. Kalau dari Macika, Kalau misalkan dari aku sendiri sih aku puas. Kalau karena aku puas banget sih, karena aku emang suka untuk belajar itu. Terus ya kalau misalkan ditanya rate-nya dari 1 sampai 10, mungkin aku bakal kasih yang 8 ya untuk semester 3 ini. Dan semoga aja untuk semester kedepannya sih makin meningkat rate-nya untuk puasnya. Karena emang ternyata banyak hal yang aku suka, dari awal yang aku suka itu banyak hal yang baru gitu dipelajari di sini. Bener-bener dan enaknya dari jurusan aku tuh aku bisa langsung lihat gitu fenomenanya di sekitar aku aja. Cuma perhatiin orang aja gitu, perhatiin orang dari cara orang bicara, dari cara orang berhubungan gitu. Maksudnya dia ngomong sama orang lain atau misalkan dia itu nanggapin orang lain, itu ada suatu teori-teorinya yang bisa aku, oh ini nih dia ternyata kayak gini loh, oh dia ternyata kayak gini loh gitu. oke, alhamdulillah ya. Aku senang juga sih dengarnya kalau masing-masing dari kalian ngerasa puas gitu dengan hasil keputusannya. Nah, dari Macika sama Silvi sendiri, ada nggak pelajaran yang bisa dipetik dari kalian ngerasa salah jurusan gitu? Nah, aku bingung ya kalau misalnya mikirin tentang pelajaran apa yang bisa aku ambil dari peristiwa salah jurusan aku ini, tapi ya mungkin sedikit banyaknya berkaitan dengan cara kita dalam mengambil keputusan kali ya. Jadi sebelum kita mengambil keputusan itu memang lebih baik dan sangat baik lagi apabila kita tuh bisa melakukan riset atau pengamatan terlebih dahulu gitu. Kita bisa tanya-tanya dulu ke orang-orang yang udah terjun di bidang itu, kita bisa cari dulu plus minusnya gitu, terus dicari alternatif-alternatifnya. Habis itu baru deh kita tentuin gitu kayak yang paling tepat sama kita tuh yang mana. Nah, untuk menentukan yang paling tepat itu sendiri kita juga perlu banget untuk mengenal diri kita gitu. Kayak sebenarnya kita nih maunya tuh apa gitu, kita nyamannya di mana supaya keputusan yang kita ambil itu nggak bertolak belakang gitu sama apa yang kita inginkan dan sama apa yang kita nyaman. Sedikit banyaknya mungkin itu sih ya yang bisa aku ambil dari peristiwa salah jurusan ini. Kalau menurut Silvi lebih ke cara kita mengambil keputusan ya, Sil. Nah, kalau dari Cika, Mungkin kalau misalkan dari aku hampir sama sih ya kayak Silvi, bahwa kita kalau misalkan mau nentuin suatu keputusan itu tetap harus ada kita tuh tahu apa yang mau bakal kita pilih nantinya gitu, tujuan kita. Karena menurut aku itu kita bisa aja milih sesuatu, cuma yang susahnya itu bagaimana cara kita bertahan di pilihan kita itu. Misalkan aku untuk IPA ternyata aku baru tahu aku tuh nggak bisa bertahan di situ gitu, dan akhirnya aku memilih untuk pindah nih jurusannya. Cuma kan bagaimana cara mereka bertahan di situ. Jadi bukan dari kita gengsi, oh gue anak kedokteran loh, oh gue anak hukum loh, misalkan gitu.
Mungkin pelajaran yang kedua aku bisa lebih belajar banyak hal sih. Jadi dari IPA aku dapat, walaupun aku itu nggak pinter-pinter banget, sama ternyata dari sosum pun aku dapat. Jadi aku bisa lebih banyak dapat sudut pandang yang berbeda dari dua jurusan ini. Persiapan dari Macika sama Silvi gimana nih akhirnya bisa keterima di jurusan yang kalian mau? Kenalin dulu sih gimana cara belajar kalian. Kalian tuh lebih suka belajar yang santai tapi progresif, atau yang benar-benar harus sekali belajar tuh benar-benar yang fokus terus gitu. Nah itu beda kan. Kalau misalkan aku mungkin yang tipikal yang agak santai tapi progresif gitu. Jadi nggak harus terus menerus. Maksudnya nggak mesti hari Senin harus belajar itu, enggak. Cuma menurut aku sih lebih suka yang santai gitu. Cuma kita berprogres gitu. Oke, kalau dari Macika sendiri berarti tips utamanya adalah kenali tipe belajarnya kalian ya. Kenali diri kalian juga, sukanya tuh yang seperti apa. Kalau Silvi, gimana Sil? Ya sebenarnya nggak jauh beda juga nih dari Macika, karena sebenarnya setuju banget sama kata Macika tadi mengenai cara belajar, karena itu adalah pertanyaan yang umum banget ya, ditanyakan sama teman-teman yang mau TBK gitu, kayak Kak cara belajarnya gimana gitu supaya bisa keterima di sini, supaya bisa nilai UTBK-nya bagus gitu. Nah sebenarnya kita tahu kalau misalnya cara belajar tiap orang tuh beda-beda, dan itu memang penting banget untuk kita cari tahu gitu, kayak kita nyamannya yang kayak gimana, yang bisa bikin kita menyerap lebih banyak itu yang kayak gimana gitu. Nah terus selain kita tahu juga gitu cara belajar kita kayak gimana, kita juga harus cari tahu gitu kayak apa sih sebenarnya materi yang perlu banget untuk kita pelajari gitu, kayak yang akan diujikan di UTBK tuh apa aja, yang banyak muncul tuh yang mana gitu, yang harus kita utamakan tuh yang mana gitu, kayak kelemahan kalian tuh ada di mana, terus kayak kekuatan belajar kalian tuh ada di mana, itu juga penting banget buat dicari tahu. Dan udah tahu juga gitu jurusan yang akan dipilih tuh jurusan apa, itu biasanya ada pembobotan. Aku pernah dengar kalau misalnya di setiap jurusan tuh ada pembobotan yang berbeda, nah mungkin itu juga bisa dicari tahu gitu. Terus kalau udah tahu univnya juga mungkin bisa dicari tahu juga passing grade tuh kayak gimana gitu, kayak tahun lalu tuh nilai TBK-nya tuh minimal yang seberapa gitu. Selain itu juga tips dari aku ikutin TO-TO gitu sih, kayak saat nanti kita UTBK tuh soal-soalnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu. Nah itu juga melatih kita untuk berpacu sama waktu juga. Oke, kalau tambahan dari Silvi berarti pahami juga sistematika dari pengerjaannya gitu ya. Terus jenis-jenis soalnya, pembobotannya, dan kekuatan kita sendiri pengen ngegas di mana sih. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian. Kalau misalnya ada teman-teman kita atau adik-adik yang masih galau pengen lintas jurusan, dan mungkin ada teman-teman yang gap year, terus ada kepikiran pengen lintas jurusan juga, ada pesan nggak dari Macika sama Silvi buat teman-teman kita itu? Oke, buat teman-teman yang masih bingung mau pilih jurusan apa gitu, nggak apa-apa, karena setahu aku TBK masih tahun depan ya, jadi masih ada waktu buat kita pikirin matang-matang. Karena menurut aku dibandingkan kita pikirin sekarang tapi pada akhirnya nanti kita bakalan salah gitu jurusannya, itu yang penting kalian belajar aja dulu gitu, nentuin jurusannya itu kan nanti bisa pas daftar TBK gitu. Dimulai dari hal-hal yang umum. Waktu tahun aku sama Cika, tahun Mbak Cika juga itu kan ada TPS ya, TKA nggak ada, tapi kayaknya tahun ini ada lagi dua-duanya, jadi mungkin bisa dipelajarin dari yang Saintek dan Sosum dapat gitu, dari yaitu si TPS itu. Kalaupun nanti kalian akan beralih ke Sosum atau ke Saintek gitu, kalian minimal udah belajar TPS-nya yang dua-duanya dapat. Ini sih kalau buat yang gap year juga, menurut aku ya kalian keren banget gitu, kayak belum tentu orang-orang yang keterima di tahun itu tuh bisa bisa lebih baik gitulah dari kalian gitu, dari segi persiapan dan sebagai segala macamnya gitu, dari segi pilihan juga termasuk. Kadang karena nggak menutup kemungkinan gitu orang-orang yang keterima UTBK di tahun itu tuh sekadar asal pilih, ya gue pilih aja lah gitu yang kemungkinan dapat peluangnya gede, yang penting gue kuliah. Nah menurut aku akan jauh lebih bahagia gitu. Kalian akan jauh lebih bahagia dan sejauh lebih bersyukur kalau misalnya kalian punya waktu lebih banyak dan punya persiapan lebih matang untuk dapetin jurusan yang kalian mau. Menarik banget. Kalau menurut Silvi berarti nggak usah sedih kalau misalnya akhirnya teman-teman gap year gitu ya. Yang penting kita punya rencana yang jelas ke depannya mau ngapain, dibandingkan cuma maksa yang penting gue kuliah tahun ini gitu ya. Kalau Macika gimana, Cik? Mungkin kalau misalkan dari aku ya, pesan dari aku buat teman-teman yang ada kepikiran gitu buat lintas jurusan, benar-benar yakinin hati kalian juga sih. Kalian tuh benar-benar
bakal lintas jurusan itu benar-benar keputusan kalian, keinginan kalian atau bukan gitu, atau karena dorongan-dorongan di luar kalian gitu maksudnya. Atau misalkan ada yang bilang kamu tuh harus jadi pengacara, kamu harus kuliah di sini, harus kuliah di sini gitu. Itu kan dari luar kalian gitu. Jadi kalau dari aku sih mungkin ini bisa masuk ke tips and trick tadi ya. Pokoknya kalau misalkan yang awal itu kalian harus tahu gitu, benar-benar keinginan kalian gitu. Misalnya kalian pilih jurusan A gitu, buat teman-teman yang lintas jurusan nih, misalkan kalian pilih jurusan A dan itu ternyata nggak disetujui sama orang tua kalian atau ternyata jauh atau gimana. Nah itu kalian bisa cari cari alternatif lain gitu, cari alternatif lain yang sebenarnya nggak terlalu jauh. Yang kedua mungkin dari ridho orang tua, karena aku sendiri itu berlaku di aku gitu. Emang aku alamin hal itu. Kalau misalkan orang tua kita tuh kayak ada setengah hati, itu pasti nggak dapet sih. Dan ternyata aku pun nggak menyesal gitu dengan hal yang aku nggak dapet itu. Kalau misalkan untuk teman-teman yang gap year, kalian hebat sih kalau menurut aku, karena aku sendiri misalkan pribadi gitu ya, di posisi kalian itu belum tentu bisa sekuat kalian gitu, dengan kalian punya persiapan lebih gitu. Untuk aku tuh suatu hal yang hebat dan kalian gak perlu malu akan hal itu, karena kesuksesan seseorang tuh bukan dilihat dari kalian harus dengan kuliah tepat pada waktunya gitu, malah kadang yang kuliah pun bisa kalah sama yang gak kuliah gitu. Jadi itu bukan suatu parameter kesuksesan seseorang.